Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fauzi, NIM 3301011820. Saya akan sedikit menjelaskan tentang khafi. Lafal khafi adalah ma khufiya ma'nahu fi ba'di madlulatihi li'aridi khairi sikhoti. Artinya suatu lafal yang samar, artinya dalam sebagian penunjukan dilalahnya, yang disebabkan oleh faktor luar, bukan dari segi sikhot lafalnya. Khafi adalah suatu lafal yang samar, artinya karena maksud dan tujuannya tersembunyi pada faktor yang lain. Sebenarnya lafal khafi adalah lafal yang dapat menunjukkan arti dengan jelas. Namun dalam penerapannya, kesamaran itu untuk menghilangkan kesamaran itu diperlukan upaya berpikir secara mendalam melalui penalaran dan takwil. Contoh lafal khafi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Lafal khafi yang terdapat dalam kata asyari atau pencuri dalam ayat ini sudah memiliki makna jelas, yaitu orang yang mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kata pencuri itu mempunyai satuan arti yang banyak, misalnya pencopet, perampok, pencuri barang di kuburan, dan lain-lain. Pengertian pencuri sendiri telah diketahui, yaitu mencuri harta benda orang lain secara sembunyi-sembunyi. Pencopet mencuri harta benda orang lain secara terang-terangan. Kalau pencuri kain kafan, mencuri kain kafan di dalam kuburan. Terus kalau perampok itu mengambil harta benda orang lain dengan cara paksa dan terang-terangan. Sehingga muncullah kesamaran dalam kasus ini, yaitu apakah sanksi hukuman potong tangan itu diperlakukan untuk semua arti itu? Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal menanggapi kasus tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak diberlakukan nas lafaz yang mewajibkan sanksi pencuri kepada pencopet dan pencuri barang kuburan, karena pencopet itu kan dilakukan di terang-terangan, tidak di tempat tidak sembunyi-sembunyi. Terus kalau pencuri barang kuburan itu eh, tidak ada pemiliknya. Terus menurut Abu Hanifah dan juga Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa pencopet dan pencuri barang kuburan tersebut dalam arti umum dari pencuri karena lafal mencuri mencakup keduanya. Baik, saya Husna Indahwati akan menjelaskan mengenai muskil. Muskil ialah ma khufiya ma'nahu bisa babi fi dzati lafzin. Suatu lafaz yang samar artinya disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Lebih jelasnya, yaitu lafaz yang sigotnya tidak menunjukkan kepada yang dikehendaki dari lafaz itu. Bahkan untuk memperjelas maksudnya haruslah ada qarinah atau petunjuk atau indikasi dari luar yang menjelaskan maksudnya. Sumber kesamaran lafaz itu berasal dari lafaz itu sendiri yang mustarok atau memiliki makna lebih dari satu, sehingga tidak dapat dipahami artinya dengan hanya melihat kepada lafaz itu. Lafaz muskil sendiri merupakan kebalikan dari nash. Contoh dari lafaz muskil yaitu lafaz quru yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Lafaz quru' dalam ayat tersebut bermakna ganda, yaitu suci dan haid. Menurut Imam Syafi'i dan sebagian mujtahid berpendapat bahwa yang dimaksud lafaz quru' adalah suci. Qarinahnya adalah pentaknisan isim adat atau nama hitungan, karena hal itu menunjukkan bahwasanya yang dihitung adalah muzakkar atau laki-laki, yaitu suci, bukanlah haid.
Sedangkan menurut Hanafiyah dan sekelompok mujtahid lainnya berpendapat bahwa lafadz quru pada ayat surah Al-Baqarah tersebut merupakan haid. Qarinahnya yaitu pertama, hikmah pentasyri'an iddah. Hikmah dalam pewajiban iddah atas wanita yang ditalak adalah mengetahui kebersihan rahimnya dari kehamilan. Sedangkan yang memberitahukan hal ini adalah haid, bukanlah suci. Kedua yaitu firman Allah surat At-Tolak ayat 4. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam keadaan luar biasa yaitu saat ragu karena haid yang terputus, maka perhitungan iddah adalah 3 bulan. Hal itu menandakan bahwa perhitungan 3 quru berlaku bagi perempuan yang masih haid. Dengan demikian perhitungan iddah menggunakan haid dan bukanlah dengan suci. Ketiga yaitu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi tolakul amitis natani wa iddatuha haidotani. Bilangan talak perempuan sahaya itu adalah 2 kali dan iddahnya adalah 2 kali haid. Hadis tersebut menunjukkan perhitungan iddah adalah dengan haid. Apabila perhitungan iddah perempuan saya dengan haid, maka perhitungan perempuan merdeka dengan haid juga. Karena dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang sahaya dan merdeka. Selanjutnya, di sini saya Siti Nurhaliza akan menjelaskan mengenai lafaz mujmal dan lafaz mutasyabih. Secara bahasa, ada beberapa pengertian yang diberikan kepada lafaz mujmal, yaitu diartikan sebagai global atau umum dalam bahasa Arab, disebut juga dengan al-majmu. Ada juga yang mengartikan dengan samar atau dalam bahasa Arab disebut al-mubham. Mujmal adalah bentuk ungkapan yang masih mengandung banyak makna, menyimpan banyak ketentuan, dan berlaku berbagai keadaan yang tidak mungkin diketahui secara pasti kecuali melalui pernyataan lain yang menjelaskan atau disebut juga dengan mubayyin. Mengenai sifatnya, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa lafaz mujmal setelah mendapat penjelasan dari Nabi menjadi mufassar sehingga tidak mungkin dimasuki oleh takwil dan tidak dapat pula menerima taksis, terkadang juga menjadi nas atau zahir, maka tidak dapat dipastikan untuk satu di antara macam-macam kemungkinan tersebut. Hukum mujmal adalah tawakuf, yaitu ditunda atau ditangguhkan sampai ada atau terdapat bayan, yaitu penjelasan. Mujmal ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu lafaz mufrad dan lafaz murakob. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai lafaz mutasyabih, yaitu mirip atau serupa, identik atau sama, persoalan atau problem, ambigu dan meragukan. Itu penjelasan secara bahasa. Jika menurut istilah adalah lafaz Al-Quran yang artinya samar sehingga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia karena mengandung takwil yang bermacam-macam. Mutasyabih ini memiliki 2 jenis, yaitu mutasyabih dari segi lafaznya dan mutasyabih dari segi maksudnya. Mutasyabih dari segi maksudnya dibagi pula menjadi 2 macam lagi, yaitu mutasyabih hakiki dan mutasyabih idofi atau nisbi. Adapun hukum dari lafaz mutasyabih itu sendiri adalah meyakini secara total bahwa maksud sesungguhnya ada pada syar'i dan bersifat ilahi, serta melakukan penyerahan sepenuhnya atau taslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berspekulasi dengan upaya mencari maksudnya. Sekian penjelasan kami dari kelompok 2. Apabila kami terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.